dalam saat kita puasa tuh bisa. Itulah. Jadi alat ukur mengendalikan diri itu ya salah satu adalah puasa. Sengaja memang si Emin tadi ini mempermainkan Bang Juma supaya Bang Juma itu emosi, puasanya batal atau minimal makruh gitu. Udah jelas dia bilang untuk menghitung misalnya satu Ramadan atau satu Syawal itu ya berdasarkan hilal, bulan, matahari dan seterusnya tadi kan gitu. Terus dia bantah kan bahwa ya kalau menghitung hilal bulan ya itu pagan katanya. Artinya apa? Untuk menentukan hari, menentukan tanggal, dia anti matahari dan bulan. Itu kan intinya tadi Bang Juma. Makanya dikik balik. Nah, sebagai kau orang Kristen, untuk menentukan hari dan tanggal itu kau berdasarkan apa? Kan itu, karena dia nggak boleh menentukan hari, menentukan tanggal berdasarkan bulan dan matahari, nggak boleh. Karena kalau dia berdasarkan itu berarti dia pagan. Karena tuduhannya adalah matahari dan bulan itu pagan kalau memakai itu menentukan hari. Jadi kita umat muslim ini, dengarin dan saya ulang nih, saya olah ini. Kita umat muslim ini dituduh pagan. Pagan itu penyembah berhala karena berdasarkan hilal, berdasarkan menghitung matahari dan bulan, menentukan satu Ramadan kemarin. Jadi tuduhannya itu saudara-saudara kita ormas-ormas Islam yang lagi di atas menara atau lagi di atas dak masjid meneropong melihat hilal itu dianggap pagan oleh mereka. Kan itu intinya. Nah makanya dikik balik oleh Bang Juma. Kalau kamu anti bulan, melihat kapan maksudnya tanggal 1 Syawal, kamu memakai apa? Menentukan tanggal dan hari. Jawaban si Emen apa teman-teman? Lucu jawabannya. Ya berdasarkan Tuhan menghitung hari katanya. Nah, dijawab oleh Bang Juma, kalau Tuhan itu 1 hari 1000 tahun loh itu. Pertanyaannya si Emen ini kamu menentukan hari ini hari Rabu, tanggal berapa hari ini misalnya hari ini hari apa sih hari Senin. Tanggal ini berdasarkan apa? Itu nggak bisa, nggak ada jawabannya kecuali adalah orang jujur dia memakan muntahnya sendiri. Dan tuduhannya terhadap kami umat Islam adalah pagan karena menghitung hilal. Ternyata dia menuduh dirinya sendiri, kemudian dia nikmati tuduhannya, dan karena memang itu kenyataannya. Itulah yang saya maksud. Sepandai-sepandai kamu mau menyerang Islam, seranganmu kembali menggeser akalmu, menggeser detak jantungmu. Ya kita hanya bisa berdoa semoga orang-orang yang kayak begini ya diberi kepintaran sedikit, kemudian digeser lagi akalnya, semoga dapat hidayah. Itu sih harapan kami. Tapi insya Allah alhamdulillah juga Bang Juma tidak terpancing karena kita ini dalam menjalankan ibadah puasa. Artinya ini semua ujian buat kita. Waspada, jangan sampai kita menjadi amarah kita tidak terkontrol, hanya puasa kita makruh gara-gara orang pagan tadi. Kira-kira begitu. Selanjut. Ya, silakan Tison. Ada tanggapan Tison? Dibuka mute-nya Tison. Ya baik itu Brother Andi itu bilang supaya kan ini kita kan diskusi baik ya. Yang teman tadi saya itu dia keristing mana? Dia pancing-pancing ya. Karena kita ini kan berdasarkan bulan ya. Karena itu disimpulkan di dalam kalender. Jadi semua orang kan berpatokan kalender, hari, tanggal. Ya kalau kita saat ini kan menjalani ya ibadah puasa, maka kita lihat bulan seperti yang
Ustadz-ustadz sampaikan di Komal-Komal. Begini brother, tadi saya terputus dengan saudara Bang Sumaya, tapi kita pindah topik saja ya, mungkin beliau telah istirahat. Saya pindah topik saja ya, brother, boleh? Ya, Tapi boleh. jadi Anda setuju bahwa itu berdasarkan Gimana? bulan dan matahari ya? Betul, Anda setuju ya Bang ya? Oh, cok. Oke. Gimana brother? Anda setuju ya bahwa itu harus Ya. menghitung berdasarkan bulan gitu ya? Iya, kalender kan bulan-bulan, ya. Oke. Tapi teman Anda tadi mengatakan kalau berdasarkan bulan dan matahari itu pagan loh. Tapi dikesampingkan aja ya. Ya mungkin Berarti, dia naluri lain mungkin begitu. enggak, tujuannya itu kami muslim ini pagan. Itu tujuannya Bang. Tapi tuduhannya itu berbalik kepada dalam dirinya, akhirnya tergeser lah otak kirinya kemana-mana kan gitu Bang. Oke, makasih Bang. Lanjut. Iya brother. Oke. Ya kita sabar saja ya, jangan terpancing. Gimana brother, pindah topik? Boleh Abangku, silakan. Ya. Aku juga belum asar ini gantian ya. Sikat Bang Andi dulu. Ya baik, saya pindah topik di dalam laksana Nimrod. Di dalam Quran ada tertulis seperti ini laksana Nimrod. Di dalam Kejadian 10 ayat 8 sampai 9. Ada yang tahu Ustaz? Maksudnya apa? dalam Al-Quran apa? Ya. Laksana Nimrod. Di dalam Kejadian 8 dan 9. Berkata maka kursi pun beranak Nimrod, maka inilah mulai menjadi seorang penggagah di atas bumi ini, dan ialah seorang pemburu yang gagah di hadapan hadirat Tuhan, yang dikatakan akan halnya laksana Nimrod, seorang pemburu yang gagah di hadapan hadirat Tuhan. Kejadian 10 ayat 8 dan 9. Di dalam cerita ini ada di Quran, brother. Bang apa? Oh ini loh ini Bang. Ini kan Kejadian 10 itu apa sih namanya itu? Perikopnya itu kan judulnya nih, daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham dan Yafet. Itu ya. Terus nomor 8-nya, Kus memperanakkan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi gitu. Ini berbahaya ini. Ini daftar-daftar yang agak sulit untuk dikatakan itu valid 100%. Karena di sini adalah mengenai keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh setelah air bah. Ini setelah air bah ya ini Bang. Jadi menjelaskan kisah keturunan Nuh setelah ada air bah. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak laki-laki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai. Nah ini kan kisah-kisah. Kalau ini saya no comment ini Bang. Ini benar apa adanya apa enggak, ini firman Tuhan atau seperti apa. Gitu Bang, saya no comment ini. Ini sesudah air bah. Mungkin yang apa ya, bahasa apa itu yang orang Yahudi itu. Yang saya mungkin dia bisa bahas ini. Ini berat ini Saya Bang. kira ada yang tahu. Berat Bang. Berat ya. Maksud Nanti Tison itu saya apa? Laksana Nimrod itu maksudnya Raja Namrud gitu.
Apa maksud Tison ini? Ya maksudnya di sini kan laksana Nimrod ini. Aduh, raja lah, jangan Seorang bilang sesat. seorang pemburu yang gagah di hadapan hadirat Tuhan. Kalau di Al-Quran itu Bang ada surat Nuh. Ah. Surat Nuh itu surat ke-71 terdiri 28 ayat. Itu menceritakan di sana. Tapi nggak gini-gini banget kali nyebut nama-nama orang. Kan Sulit Yahudi lah bertanggung ini jawab. berada. Dia pakai Bible kuno masalahnya Bang Andi. Bible dia Bible kuno tahun 1950. Kita belum lahir. Waduh. Ada Bang, tapi nggak segini-gini banget. Ada surat Nuh ya. Itu surat Nuh kalau nggak salah surat 71. Terdiri dari 28 ayat Bang. Ya baik. Ada, baik. Bang. Kita bicara saja ya brother ya. Saya boleh bertanya brother. Soalnya Andi? gini loh, kalau Kristen juga membicarakan Nuh, apa hubungannya ya? Tuhannya Nuh dan Tuhannya Kristen beda loh Bang. Nah itu Ya dia. ini kan ceritanya ada di kitab kami Nuh. Itu kitab Di Yahudi loh Quran kan ada Bang. Nuh. Nggak ada hubungannya Kristen sama Nuh, serius. Nuh Ya tidak ada, mengenal maksudnya gini Bang, Nuh itu ah, tidak mengenal Yesus dan Yesus tidak mengenal Nuh. Tidak berhubungan. Kenapa? Karena waktu Nuh itu belum diperkenalkan ada nanti Yesus sesudah kamu. Dan Nuh tidak pernah mengklaim menuhankan Yesus. Dan Yesus pun tidak pernah menceritakan tentang Nuh. ya brother Nuh kan Adapun kalau berbicara iya itu, ayat adapun bah, kalau ya. iya tidak pernah tuh Yesus berkata Tuhannya Nuh adalah saya. Tapi nggak apa-apa sih abang terlalu memanjakan diri ke sana, akhirnya nanti ya Anda cuci tangan sebenarnya kalau membahas itu. Kalau mau lebih aman bang, supaya tergeser sedikit ke arah akal sehat ya, mending di PB aja. Enggak, tapi nggak apa-apa sih, silakan bang. Yang mana yang mau ditanggapi? Ya baik. Ya, boleh saya bertanya brother tentang Nuh ya. Ya kan di Quran ada juga Nabi Nuh ya. Dan di kitab kami perjanjian lama ada Nabi Nuh. Ya baik. Menurut brother di dalam Quran, Nuh membawa binatang haram berapa ekor dan binatang halal berapa ekor? Boleh bisa dijelaskan brother? Oh, ini balik materi ya, Bahterano ya. Tadi Raja Namrud, sekarang tentang Bahterano. Ya nggak apa-apa. Emang ditulis di sana apa namanya jumlah binatangnya berapa? Ada? Nggak ada ya bang menulis jumlah binatang sekian gitu loh. Al-Quran itu nggak matematis kayak begitu menurut saya ya. Tapi di sana Nuh itu kalau menurut kisah kita di waktu kecil saya belum baca datanya nih. Itu Nuh itu berkhutbah, berdakwah kepada kaumnya Nuh agar ikut Nuh. Nah, Nuh bahkan membuat suatu perahu atau bahtera di tempat yang tinggi ya, nanti banyak orang mencemooh dia kok bisa gitu. Anaknya sendiri kan ada satu yang tidak mau gitu. Jadi kalau mau disuruh menghitung ada berapa binatang, nggak ada yang pernah hitung bang. Saya nggak bisa menjawab pertanyaan abang. Itu bang. Saya nggak pernah. Al-Quran tidak mensensus jumlah binatang bang. Yang jelas itu secara keseluruhan orang yang tidak patuh atas dakwah Nuh berarti kena air bah. Orang yang mengikuti Nuh selamat ya, termasuk manusia dan binatang. Untuk sensusnya belum ada bang, sensusnya kira-kira gitu bang. Oh baik ya, berarti binatang-binatang yang dibawa Nuh halal dan haram tidak tertulis ya. Baik, dan juga saya bertanya brother, apakah Nuh mengumpulkan binatang-binatang ini atau binatang-binatang ini yang datang sendiri kepada Nuh? Enggak ada Menurut urusannya Quran. Nuh sama, enggak ada urusannya Nuh sama binatang. Ya, Nuh yang bawa binatang-binatang. Nuh itu brother. bukan peternak binatang, tapi binatangnya ini secara natural
Sebagaimana juga diterangkan dalam Al-Quran itu secara natural binatang itu ngerti bahwa ada yang menciptakan dia gitu loh. Binatang aja manut. Apalagi manusia di zaman itu. Itu loh, nggak ada urusannya. Itu ngurusin binatang. Yang jelas kesimpulannya adalah siapa yang mengikut ya dakwah ya selamat. Siapa yang tidak ya wassalam. Itu aja bang, nggak ngurusin binatang apa dan segala macam. Iya, iya. Seperti itu. Ya, tunggu sedikit, jauh benar ada tamu saya dalam malam. Iya, iya. Tamu nih. Iya, iya. Gimana Bang Arif? Memang ada ditulis jumlah binatang. Saya belum pernah baca loh. Mending dia suruh tanya soal Islam aja Bang Handi daripada tanya kitabnya Yahudi, ya kan? Iya. Nah, tanya soal Islam aja, mumpung masih ada Bang Handi nih. Lanjut. Enggak, dia nanya masalah ini tadi Surano. Bang Andi, ada suster Katolik itu Bang Andi di bawah. Mungkin Naikin lah. Digeser Uco ini ya. Naikin dulu lah. Sebentar Uco ya, gantian Uco ya. Nanti naik lagi Uco. Mungkin sudah ada pertanyaan baru ini. Abang Zuma mau nanya, kalau jembatan Siratal Mustaqim itu apaan? Mau istirahat, Ustaz Tata kayaknya nih. Ustaz Tata monitor Pak Ustaz. Tata monitor. Ustaz apa tuh Ustaz Tata? Ustaz Tata. Hubungi itu. Bentar. Dijawab dong, jembatan Sirat atau Siratal Mustaqim adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Ini jembatan yang harus dilewati umat manusia untuk menuju surga. Jadi ibarat kata gini loh Mbak, dibawa kali nih, ya, dibawa kali, terus di atasnya jembatan. Nah, kalau mau menyeberang ke sebelah, ya itu harus melewati jembatan ini supaya selamat sampai di sebelah. Begitu juga kalau mau memasuki surga harus melewati jembatan Sirat ini. Nah, kalau dosamu banyak, jatuhlah kau ke neraka berlutut seumur hidup. Tapi yang dijamin nih Mbak, yang dijamin nih, yang selamat itu orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Umatnya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah jembatan ini mampu mengantarkan ke surga. Gitu Mbak. Itu sih jawaban sederhana dari saya. Terima kasih ya. Sudah. Ada lagi? Ada lagi Pak Suster? Sudah. Tanya sepuasnya. Kenapa nggak nanya? Paham. Terbuat dari materi apa itu jembatan itu? Maksudnya Ya, kayak mana? Ya jembatan itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang yang mengkilap. Itu yang pernah saya dengar. Artinya apa? Nggak masuk akal tau? Ada jembatan tapi halus dari rambut. Apa mungkin iya orang bisa lewat? Nah kan itu pertanyaannya Mbak. Nah disinilah ada iman kita percaya bahwa kalau Allah sudah menjamin itu ya iman ini masuk di sana. Kenapa? Orang yang tidak punya dosa enteng jalannya. Tapi orang yang sedang makan babi, salah Tuhan, ya berat jalannya. Gitu loh Mbak, kira-kira. Iya Bang, makasih udah dikasih ngerti. Ada lagi pertanyaannya Mbak. Sudah. Terus kapan mau login Mbak? Nanya melulu kapan memeluk Islam. Tadi ya. Terima Udah, Bang. kasih ya Bang ya. Mau turun dulu udah dijawab. Ntar kalau ada pertanyaan lagi saya naik lagi. Nggak apa-apa kan ya? Ya nggak apa-apa sih. Terus kapan ini? Masih percaya itu aja. Terima kasih ya Bang. Terima kasih Bang Arif. Turun dulu pamit. Ntar naik lagi Tanya kalau sepuasnya ada. Mbak. Bertanya sepuasnya.
Iya masih belum. Apa yang ditanyakan kalau masih belum baca lagi kan Ya, kayak gitu. dilanjut pertanyaannya. Siapa saja Bang Andi yang bisa melampaui jembatan Siratal Mustaqim itu? Kan gitu mestinya. Dan siapa yang Kan tadi nggak udah bisa? dijelaskan barusan itu. Iya, yang Udah terjun. dijelaskan kan barusan. Udah paham loh. Bang Andi cuma menjelaskan bahwa Jelas dia gini loh, sebagai Mbak. Muslim. Yang jelas tidak ada pemakan babi, apalagi tidak bersunat. Ya, pemakan babi tidak bersunat bisa melewati itu nggak ada. Pasti jatuh ke bawah. Di bawah sudah ditunggu api yang menyala-nyala. Gitu loh, Mbak. Sekali lagi diulangi, tidak ada orang berkulub bisa melewati syirat. Tidak ada orang yang bau babi congornya melewati itu. Iya Bang, terima kasih. Nanti naik lagi ya Bang, kalau ada yang saya tanyakan lagi. Terima kasih Bang Arif, udah dibolehin. Jangan Iya. makan babi dulu ya, Mbak ya, nyentingannya. Oke, di sini aku udah selesai asaran. Mungkin Bang Handi kita gantian Bang Handi. Bang Ya, Handi sholat gantian dulu, saya Bang asar Handi. lagi. Bang Datu udah asar belum? Bang Otak udah asar belum? Di sini belum, di sini belum, di sini belum. Loh. Di sini belum. Kok belum? Di Padang sekitar jam 4 kurangan. Ya, emang jam berapa? Asarnya? Sekarang jam 3:45 lah kali-kali. 45. Oh, 40-an lah. begini. Begitu. Oh, begitu. Bukan begini. Bukan. Oh, gitu. Ya. 3:4:50-an kalau nggak salah. Jadi begini, jadi begitu. Bang Datu, kalau memang Bang Datu belum sholat sebelum disolatkan ya. Orang waktunya belum masuk kok. Oh, belum masuk, bilang dong. Kenapa nggak bilang? Belum masuk di sini, Mas. Ya, kenapa nggak bilang Bang Datu? Aduh, lama. Bilang dong. Kan udah begini tadi. Iya juga ya, begini ya. Udah begini tadi. Ini Jadi lagi begini. aku lagi nyambi bikin sertifikat mualaf nih teman-teman. Itu ada persoalan dikit. Kan Siapa? ada di tempat Bang Faruk kemarin kan ada Siapa seorang CP7 namanya. Hah? CP77 namanya siapa itu lupa saya. Cewek. Masih anak-anak Dia kan? kan anak bukan udah dewasa. Oh, Jadi dia siapa namanya? punya anak 3. Siapa namanya lupa saya. Siapa namanya Ustaz Arif yang CP itu lupa saya. Iya, pokoknya anaknya itu kan di bawah apa gitu ya semalam itu ya. Di Di bawah bawah umur. Dia di Kalbar dia. Jadi terus? anaknya ini kan dalam pengawal di tempat mantan suaminya. Nah, Tempat mantan suaminya. Jadi suaminya punya kemudian mantan. dia kepengen menarik anaknya ini. Siapa? Sisilia. Oh, tak telan nih. Ah ya. Yang Anita. Anita. Mana Lupa, kirim Anita. KTP-nya ke saya sekarang. Coba kirim. Ya. Mana KTP-nya? Ini kadang Dengar ini. dulu ceritanya. Oh, iya, dia iya. udah mualaf. Terus? Dia udah mualaf. Dia udah mualaf. Nah, anaknya kan masih kecil, ada yang cewek 1 di tempat di tempat mantan suaminya. Jadi terus? dia kepengen menarik anaknya itu. Dia minta bantuan gimana caranya. Gitu. Oh, caranya menarik. Karena dia